Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai Office Automation. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Winda Anggi Safitri, dengan nomor induk mahasiswa 18003990. Selanjutnya, Hamidah Sainuddin, dengan nomor induk mahasiswa 18003663. Kita awali dengan pendahuluan. Office Automation System (OAS) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengoptimalisasi kegiatan yang ada di kantor. Tujuan dari OAS ini adalah mengurangi penggunaan kertas, paperless, peningkatan kecepatan, ketepatan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Awalnya, penggunaan Office Automation atau otomatisasi kantor hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja. Namun, saat ini penggunaannya sudah menyebar hingga kalangan perkantoran. Dimulai pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selectric typewriter, MT atau ST, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Otomatisasi berawal dari lingkungan pabrik yang kemudian berkembang ke lingkungan perkantoran yang dikenal dengan Office Automation. Awalnya, Office Automation dimaksudkan untuk membantu pekerjaan sekretariat dan administrasi klerikal, tetapi kemampuannya untuk memudahkan komunikasi formal dan informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan menarik para manajer dan profesional sebagai pemakai. Semua pemakai Office Automation ini menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Secara umum, Office Automation dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, document-driven, menjadi otomatis electronic-driven, sehingga dokumen yang dipergunakan dalam proses bisnis tidak lagi dalam bentuk hard copy, melainkan dalam bentuk elektronik. Ruang lingkup pekerjaan kantor terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, typing, ada 24,6%, yang kedua calculating 19,5%, yang ketiga checking 12,3%, yang keempat filing 10,2%, yang kelima teleponing 8,8%, yang keenam duplicating 6,4%, yang ketujuh mailing 5,5%, yang ke-8 other 12,7%, yang totalnya sebesar 100%. Penggunaan peralatan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran yang lazim diterapkan pada umumnya mencakup penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dilihat dari tenaga penggeraknya, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, mesin manual adalah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Yang kedua, mesin listrik adalah mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Dilihat dari cara kerja atau komponen mesinnya, yang terdiri dari dua jenis juga. Yang pertama, mesin mekanik adalah mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Yang kedua, mesin elektronik adalah mesin-mesin dengan rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Dilihat dari fungsi dan beberapa pekerjaan kantor. Ada mesin untuk mencatat, contohnya mesin tulis, mesin dikte, mesin penomor, asahan pensil, mesin pencetak perangko, stempel, mesin pencatat uang kas, scanner, CCTV, mesin ketik elektronik, mesin penulis nominal cek, mesin pencatat kehadiran, alat penghitung, mesin perekam gambar atau suara, mesin pencatat waktu, kamera foto, dan kamera video. B. Mesin untuk menghimpun, contohnya mesin pembuka surat, mesin penjilid, perforator, pemotong kertas, stapler remover. C. Mesin untuk mengolah, contohnya mesin kasir atau ECR, electronic cash register, kalkulator, komputer, mesin validasi keaslian uang, timbangan elektronik,
mesin timbangan surat, dan mesin penghitung uang. D. Mesin untuk menggandakan, contohnya mesin fotokopi, mesin stensil spiritus atau spirit duplicator, mesin stensil duplikator, risograf, mesin cetak offset, printer, dan scanner. E. Mesin untuk mengirim, contohnya telepon, interphone, teleprinter, faksimil, atau telekopier, modem, mesin presentasi yang terdiri dari OHP, LCD, slide proyektor, film strip. Selanjutnya ada telefoto, handy talkie, atau HT, PMBX atau PABX, switchboard, dan handphone. F. Mesin untuk menyimpan, contohnya mikrofilm, mesin penghancur kertas, mesin penyimpan, maksudnya mesin dokumen tahan api, fireproof safe, mobil filing system, floppy disk, hard disk, compact disk, flash disk, dan komputer. G. Mesin untuk pengaman, contohnya CCTV, closed circuit television, pengaman data, mesin penyimpan uang, brankas, peti uang, cashbox, mikrofilm, mesin laminating, alarm, dan ATM, automatic teller machine. H. Mesin untuk penyaman, contohnya air conditioner, kipas angin, loudspeaker, air curtain, vacuum cleaner, electronic air cleaner, penyaring udara elektronik. Pengertian Office Automation. Office Automation atau OA ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System atau OAS mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di suatu lokasi yang sama ataupun tidak. Perlengkapan teknologi perkantoran. Perlengkapan teknologi perkantoran ada 3 jenis, yaitu yang pertama mesin kantor manual. Mesin kantor manual adalah mesin kantor yang cara penggunaannya masih menggunakan tenaga manusia atau secara manual, memerlukan waktu yang relatif lama dan pengoperasiannya, dan hasilnya belum semaksimal mesin kantor listrik. Adapun contoh mesin kantor manual antara lain, yang pertama, mesin ketik manual, yaitu mesin tik, dan cara kerjanya menggunakan tenaga manusia. Mesin tik ini bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada kantor-kantor, bahkan instansi tertentu masih menggunakan mesin tik manual ini. Misalnya, notaris di kecamatan, kantor desa, kelurahan, dan lain-lain. Adapun jenis mesin tik manual adalah yang pertama standar, yaitu mesin tik yang mempunyai ukuran panjang. Yang kedua semi standar, yaitu mesin tik berukuran 13 inci. Yang terakhir ada portable, yaitu mesin tik yang menggunakan panjang roll atau gandaran antara 9,5 inci hingga 10 inci. Selanjutnya ada mesin jumlah manual. Mesin jumlah manual mempunyai fungsi untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sederhana yang hasilnya akan dicetak pada kertas. Mesin ini digerakkan dengan manual dengan menekankan papan kunci dan menggunakan engkol. Numerator. Numerator manual atau mesin penomor adalah mesin yang digunakan untuk memberi nomor urut dan nomor rangkap pada kartu, faktur, formulir, dan kupon obligasi. Yang terakhir ada guillotine manual adalah mesin yang digunakan untuk memotong kertas sampai ketebalan 6 cm. Jadi berbagai macam ukuran yang akan dijilid agar bagian pinggir kertas sama rata. Yang kedua, mesin kantor semi otomatis. Mesin semi otomatis adalah mesin yang sebagian otomatis dan sebagian manual dalam operasi, yaitu dioperasikan secara otomatis dan manual, dengan tangan tidak sepenuhnya otomatis. Adapun contoh dari mesin semi otomatis ialah yang pertama, mesin ketik elektronik adalah mesin tik yang bekerja secara elektronik dengan menggunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adaptor.
Mesin ketik elektronik mempunyai lebih banyak keistimewaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan presentasi pengetikan. Mesin ini juga lebih tidak berisik dan memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas kerja dan dapat dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya, faksimile atau bisa dikenal dengan fax adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Menggunakan jaringan telepon ke mesin fax penerima yang kemudian bisa dicetak di kertas. Cara pengiriman datanya pun dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Yang ketiga, mesin otomatis. Mesin kantor otomatis adalah mesin yang dapat bekerja dengan sendirinya atau otomatis. Adapun contoh dari mesin kantor otomatis ialah yang pertama, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung dan mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Yang kedua, printer atau pencetak adalah alat yang menampilkan interpretation dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik, di atas kertas. Fungsi printer komputer adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang terhubung dengan komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media, kertas atau sejenis. Istilah yang dikenal pada resolusi printer disebut DPI or inch. Yang terakhir ada scanner, merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat. Benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu digunakan untuk mengambil citra cetakan, yaitu gambar, foto, tulisan, untuk diolah atau ditampilkan melalui komputer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hamidah Zainuddin. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aplikasi Office Automation. Berikut bidang aplikasi otomatisasi kantor Office Automation atau biasa disingkat dengan OA yang banyak diimplementasikan di perkantoran modern. Antara lain yaitu yang pertama, word processing, pengolahan kata. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen, ketik, atau cetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. Contoh software yaitu Microsoft Word, WordPad, Notepad, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Electronic Mail atau email. Electronic Mail yang dikenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga yaitu voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya bahwa kita hanya mengirimkan pesan dengan menggunakan pesan tersebut, yaitu voice note, melalui telepon ataupun handphone, dan bukan mengetiknya. Kita menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirim kepada kita. Yang keempat yaitu electronic calendaring. Electronic calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor, karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Yang kelima yaitu audio conferencing. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang tersebut secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi.
Audio konferensi adalah aplikasi OA pertama yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Yang keenam yaitu video konferensi. Video konferensi melengkapi signal audio dan signal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima signal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. Yang ketujuh, voice mail transmission. Aplikasi ini bisa disebut dengan teks. Adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Teks sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channel dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit daripada pengoperasian mesin fotokopi. Dan yang kedelapan yaitu lain-lainnya. Tujuan dari Office Automation. Yang pertama, membantu kegiatan sekretaris dan karyawan administrasi. Yang kedua, menaikkan produktivitas. Yang ketiga, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antara karyawan di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat yaitu mengurangi penghentian kerja. Dan yang kelima, mengurangi biaya peralatan. Selanjutnya yaitu pengguna Office Automation. Pengguna Office Automation dibagi ke dalam 4 kategori yaitu yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat pegawai administratif. Keuntungan dan kelemahan penggunaan Office Automation. Beberapa manfaat atau keuntungan yang akan didapat bila penggunaan Office Automation System antara lain yang pertama, pengurangan biaya software, yang kedua, pengurangan biaya peralatan, diantaranya printer, fax, scan, dan media penyimpanan. Yang ketiga, pengurangan penghentian kerja, yang keempat, peningkatan kecepatan kerja, hemat waktu, yang kelima, peningkatan keamanan data sesuai level security, yang keenam, peningkatan akurasi data, yang ketujuh, kemudahan pengontrolan hasil kerja, yang kedelapan, kemudahan akses informasi bagi pimpinan, dan yang kesembilan, kemudahan akses bagi klien atau pihak luar tentang informasi tertentu. Selanjutnya, beberapa kelemahan Office Automation, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi lebih tinggi bila dibandingkan tidak menggunakan Office Automation System. Yang kedua, bagi pegawai yang unskilled akan menimbulkan rasa takut kehilangan pekerjaan dan frustasi yang semakin tinggi bagi pegawai yang unskilled. Yang ketiga, rasa tidak memiliki akan semakin tinggi karena data semakin transparan terutama pada pimpinan yang lebih tinggi. Yang keempat, hanya pegawai yang skill yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan Office Automation System. Dan yang kelima, investasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kantor yang menggunakan Office Automation System. Sekian presentasi mengenai Office Automation. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap menanggapi. Dan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan saran ataupun kritik, kami siap menerima. Sekian presentasi kami. Bila ada pengucapan atau kata salah, kami mohon maaf. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.